Investor saya abang saya sendiri. Berarti ngajuin pinjaman ke abangnya? Bener, ngajuin pinjaman ke abang saya, terus dibalikinnya berapa bulan itu tuh secara tertulis. Dulu waktu awal masuk kuliah justru orang tua saya lebih memilih saya untuk masuk ke administrasi perkantoran supaya saya kelar kuliah, lulus kuliah bisa langsung kerja. Tapi karena emang bawaan saya dari kecil sukanya dagang ya, suka jualan, jadi saya lebih milihnya jurusannya jurusan bisnis gitu, jadi bersimpang. Sempat orang tua tuh kadang suka nyuruh saya buat kerja, nyari kerja aja lebih enak gitu, dapat gaji setiap bulan tuh pasti uangnya gitu. Tapi saya tetap punya pendirian mau ngelanjutin usaha, mau ngembangin usaha biar besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dina Mardia. Saya di sini sebagai owner dari Lumpia Basah Nadine. Mbak, ini jualan apa sih namanya, Mbak? Lumpia basah. Lumpia basah ya? Iya. Kalau yang dimasukin apa tuh, Mbak, bumbu-bumbunya? Bawang. Bawang putih gitu ya? Yang di blender dihalusin? Iya benar. Jadi nanti isiannya apa aja, Mbak? Isiannya itu ada toge, bengkoang, telur, itu yang original. Original. Tapi kalau lumpia basah isiannya selalu kayak gitu kalau yang original. Umurnya berapa, Mbak? Umur saya 22 tahun, Baru lulus kuliah? baru lulus kuliah. Jadi dulu kenapa tuh alasannya bisa jual lumpia basah, Mbak? Ada ceritanya nggak? Ada, gini. Dulu pertama kali jual lumpia basah itu karena saya kan kuliah jurusannya manajemen dan bisnis. Setelah itu diwajibin buat skripsian tugas akhirnya itu berjualan. Terus habis itu akhirnya saya memutuskan sama teman saya berdua. Dulu saya berkelompok sama teman saya berdua buat jualan lumpia basah. Toge, bengkoang, telur. Kalau seporsi telurnya satu gitu ya? Kalau seporsi saya setengah sih. Satu telur setengah gitu. Satu porsinya setengahnya. Jadi ini buat dua? Ini buat tiga. Buat tiga langsung? Iya. Satu, dua, yang sama ini. Gitu. Jadi satu telur itu bisa dua porsi ya? Nah, kalau hari pertama laku berapa, Mbak? Ingat nggak? Waduh, hari pertama omsetnya di bawah 100.000, inget banget. Karena emang jurusannya kan manajemen bisnis. Saya masuk jurusan manajemen bisnis itu karena ya emang pengen jadi wirausahawan. Nah, untuk sekarang nih ada berapa nih, Mbak, cabang gitu, Mbak? Sekarang udah ada 2, satu di Jatirasa, yang satu lagi di sini. Di Ratna ya? Di Ratna Cikunir. Jadi yang di Jatirasa itu karyawan ya? Yang di Jatirasa karyawan, alhamdulillah. Perasaannya kalau punya karyawan jadi bos gimana sih, Mbak? Seneng campur pusing. Boleh tahu nggak pusingnya kenapa tuh? Pusingnya karena punya tanggung jawab dalam keuangan, terus ngurus semuanya. Biasanya cuman buat satu bahan doang, buat satu gerobak. Sekarang udah jadi kalau masak tuh udah 2 kali lipat, jadi pusing, capek, kurang tidur gitu. Nah, ini untuk toge ya? Ini toge. Kalau 3 porsi takarannya kayak gimana, Mbak? 3 porsi takarannya gimana? Iya. Sebenarnya segenggam juga cukup, Pak. Iya. Tambahin. Nah, itu buat 3 porsi ya? Iya. Kalau sehari bawa toge berapa Toge. banyak, Mbak? 4. 4 kilo? 4 kilo. Wow. Ini karena spesial jadi kasih topping. Toppingnya apa tuh? Ayam bakso sosis. Ini yang spesial ya? Ini yang spesial. Dia katasin boleh, Mbak? Kenapa? Diangkat gitu toppingnya. Oh. Ini ayam. Ya. Oke. Ini baksonya. Jadi dicampur gitu ya, lo spesial ya? Iya benar. Ini
Kalau dari normal, harga normal berapa yang biasa? Originalnya 9.000, Kalau yang spesial? spesialnya 13 paling mahal. Paling mahal 13 doang kok. Kalau yang pakai mie tadi kan ada tuh? 12.000. 12.000. Mbak Nadine, ini dulu modal usaha ini dari mana nih? Investor saya, abang saya sendiri. Berarti ngajuin pinjaman ke abangnya? Bener, ngajuin pinjaman ke abang saya, terus dibalikinnya berapa bulan itu tuh secara tertulis. 2 bulan? 2 bulan, saya dulu janji 2 bulan harus bisa balikin. Berapa tuh minjemnya? 2 juta. 2 juta udah bisa dagang dulu ya? 2 juta bisa dagang, udah bisa semuanya mulai jualan 2 juta doang. Terus balik modalnya tuh balikin ke abangnya 2 bulan doang? Iya, selama 2 bulan jualan balikin 2 juta pas 2 bulan. Itu bangga nggak sih? Kenapa? Bangga nggak? Bangga dong, karena maksudnya udah perjanjian gitu ya. Bikin janji ke orang lain secara tertulis dan harus ngembaliinnya dalam waktu singkat gitu loh. Tapi alhamdulillahnya penjualannya waktu itu juga baik, jadinya bisa ngebalikin itu. Kan itu kayak gitu juga kita laporan ke kampus soalnya waktu itu. Jadinya punya rasa senang tersendiri, bangga. Kalau respon orang tua gimana? Kan Mbak udah sarjana nih. Nah, pernah ada kepikiran disuruh nyari kerja nggak sih gitu? Pernah. Dulu waktu awal masuk kuliah justru orang tua saya lebih memilih saya untuk masuk ke administrasi perkantoran supaya saya kelar kuliah, lulus kuliah bisa langsung kerja. Tapi karena emang bawaan saya dari kecil sukanya dagang ya, suka jualan, jadi saya lebih milihnya jurusannya jurusan bisnis gitu. Jadi bersimpang ya, berbanding balik sama orang Pas tua lulus saya. kuliah juga tetap disuruh ini? Iya, pas lulus kuliah sempat orang tua tuh kadang suka nyuruh saya buat kerja, nyari kerja aja lebih enak gitu, dapat gaji setiap bulan tuh pasti uangnya gitu. Tapi saya tetap punya pendirian mau ngelanjutin usaha, mau ngembangin usaha biar besar gitu loh. Mbak Nadine, ini dulu belajar lumpia basahnya dari mana resepnya gitu Mbak? Belajarnya kan sama sekali nggak ada pengalaman, kayak awalnya tuh nggak tahu makan lumpia basah, nggak ada pengalaman, nggak pinter masak. Terus habis itu terjun ke lumpia basah itu ya karena terinspirasinya kan di Bogor banyak makanan lumpia basah. Akhirnya kita jualan lumpia basah saya sama teman saya. Belajarnya itu pertama dari YouTube, kan di YouTube banyak, tapi nggak cukup apa namanya ya, kita ngeliat gitu nggak cukup, tapi harus ngeliat langsung orangnya mempraktekkan. Akhirnya saya datangin langsung ke pedagang-pedagang lumpia basah, terus nanya sama abangnya, ini apa bang gitu bahan-bahannya. Mbak, ini omset sebulan berapa nih Mbak? Omset sebulan di 2 tempat 2 digit. Sekitar berapa tuh? Kemarin 12-an juta. 12 gitu ya. Itu Iya. perbandingan modal sama pendapatan buat Mbak dikurangin karyawan, kira-kira perbandingan persennya berapa? 40-60 60 buat untung. untung, 40 buat modal gitu ya. Misal 12 juta, setengahnya aja 6 juta. Berarti Mbak ngambil 7 jutaan kali ya? Iya, Itu udah bayar karyawan sama modal? Udah. Sama sewa gitu ya? iya. Ini Mbak, pesan-pesan dong buat teman-teman yang mau buka usaha. Yang mau buka usaha, yang mau punya usaha tapi ragu, menurut aku hilangin rasa ragunya, hilangin gengsinya, hilangin malunya dulu. Kenapa bisa hilangin malunya? Kenapa saya bisa bilang hilangin malunya? Ya karena itu ya, kan biasanya kalau usaha itu apa ya? Orang yang punya usaha itu menurut saya nggak punya malu karena dia berani melakukan segala sesuatunya loh gitu. Itu aja perlu mental yang kuat gitu.